Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sudirman dari Aceh. Yang terhormat Bapak Dirjen dan seluruh anggota DPD yang sudah hadir dan dari unsur sekretariat. Ini kesempatan paling baik untuk kami menyampaikan perihal tentang permasalahan yang ada di daerah. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita sampaikan, bukan hanya terpaku kepada masalah kelistrikan saja. Ini jarang-jarang mumpung jumpa. Mumpung jumpa, jadi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Ini sudah rusak ini barangkali. Gara-gara Aceh ini. Memang Aceh ini kalau ngomong ini selalu dibatasi ini. Aceh. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama Pak, terkait dengan Kementerian Desa begini. Saya mencermati Pak, dan saya mendengarkan dengan baik tadi penyampaian daripada presentasenya angka keberhasilan daripada dana desa itu sendiri mencapai mungkin 75% selama ini dilaksanakan untuk sarana dan infrastruktur dan pendidikan. Saya ingin tahu apakah pengajuan dana desa ini bersifat lex spesialis. Artinya begini, rancangan-rancangan tentang pelaksanaan kegiatan di desa-desa tersebut terkadang di daerah itu diintervensi oleh kepentingan pemerintah daerah. Sehingga apa yang dihasilkan dalam musrembang desa itu terkadang tidak menjadi harapan masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, ada keputusan bupati di sana, kepala daerah. Jadi keputusan kepala daerah itu terkadang mengintervensi segala apa yang menjadi keputusan daripada musrembang desa. Misalnya plan, sebuah perencanaan daripada desa itu sudah direncanakan A, B, dan C. Begitu sudah diajukan, pemerintah daerah itu mengintervensi dengan mengeluarkan perbuk misalnya. Nah ini lagi-lagi rasa-rasanya ada ada satu keseragaman yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam hajat dan keinginan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Walaupun terkadang itu pembangunan di sana belum tentu seperti apa yang diharapkan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, selalu Pak, di daerah itu tidak bisa membangun karena pencairan anggaran itu pada Desember. Kadang-kadang 2 hari sebelum memasuki tahun berikutnya. Ini sangat tidak masuk akal. Nah, saya ingin tahu Pak, di mana ini terjadi kesenjangannya dan permasalahannya. Ini yang selalu disampaikan oleh masyarakat. Kenapa dana pada akhir tahun baru keluar, sementara pengajuannya dari awal. Nah, ini permasalahan yang terjadi di daerah. Kemudian satu lagi, permasalahan ketika anggaran desa ini keluar, seluruh material yang terkait dengan pembangunan seperti besi, semen, dan lain sebagainya, itu mengalami kelonjakan harga. Semua tidak sesuai dengan spek yang diajukan dari awal. Nah ini tidak ada satu ketentuan atau peraturan dari Kementerian Perdagangan mungkin di sini dalam menentukan kualifikasi harga. Sedangkan Permendak yang kemarin dikeluarkan menyangkut dengan harga barang kebutuhan bahan pokok pangan. Tapi di sana adakah undang-undang atau peraturan dari Permendak tentang harga
bahan material. Ini lagi-lagi di daerah dipermainkan oleh para pengusaha-pengusaha. Jadi di daerah lagi-lagi harus mencari akal bagaimana mencari solusi tentang dari rancangan awal terhadap pembangunan itu. Jadi terpaksa besinya harus dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ada 1.500 hektar sawah Pak yang mengalami kekeringan di daerah Aceh Utara, daerah Perak Timur yang mungkin Bapak pernah dengar kemarin itu, sehingga di sana harus sholat minta hujan. Itu Pak, itu luar biasa kekeringannya. Dan ini tentu perlu perhatian daripada Bapak Dirut PLN sendiri atau Bapak dari SDM terkait dengan bagaimana kalau di sana kita membuat sumur bor. Sekarang ini ada bantuan mesin daripada pemerintah, mesin pompanisasi, dan itu harus menggunakan BBM. Harganya cukup mahal. Bagaimana di sini kalau misalnya pemerintah itu membuat sumur-sumur bor, kemudian untuk melaksanakan pompanisasi memakai dengan sistem sanyo atau lain sebagainya itu dengan menggunakan listrik seperti yang pernah saya lihat dilakukan di Padang. Dan itu sangat bagus sekali. 1.500 hektar Pak. Jadi ini kemarin itu kemarin itu kami harus membantu dari biaya masing-masing mungkin yang kita bantu ke sana untuk mengaliri sawah itu 1.500 hektar. Itu terancam panen sekarang ini. Kemudian harga gas Pak di daerah mencapai 25.000, 28.000 sampai 30.000 Pak. Ini harga gas. Ini bagaimana bisa terjadi kelangkaan gas di daerah ini, kemudian agen-agennya juga kadang-kadang itu saya nggak tahu mungkin subsidinya ditarik oleh pemerintah atau bagaimana. Sementara di Aceh Pak itu adalah kami yang mengalirkan gas ke Sumatera. Tapi di Aceh sendiri kekurangan gas Pak. Seperti anak ayam mati di lumbung padi. Kami punya gas, tapi kami selalu defisit gas untuk rumah tangga. Ada di Lok Sumaye itu 2014 itu sistem pendistribusian gas itu kepada rumah tangga. Dan itu pun yang dijanjikan 3.000 rumah lebih, tapi yang baru terrealisasi 1.500 rumah. Dan itu pun terjadi kendala menyangkut dengan pembayaran yang dipatok pada pembayaran itu mencapai 10 meter kubik tiap bulan. Padahal masyarakatnya tidak sampai segitu harus membayarnya. Jadi ini masyarakat ada yang sudah mengundurkan diri Pak. Kemudian masalah pompa mini. Ini menarik Pak. Masalah pompa mini di daerah sudah marak sekarang. Tapi kata Bapak tadi ada yang menyediakan stok agen katakanlah dan lain sebagainya. Tapi di sini saya melihat Pak di Aceh belum ada. Jadi keagenan yang dipegang itu belum ada. Yang ada sekarang pompa-pompa mini tersebut itu harus datang ke SPBU dan itu pun berebut. Dan kita lihat di sana pun banyak jerigen-jerigen minyak itu yang dibawa ke sana itu sangat miris Pak. Jadi itu harus kita membayar fee lagi untuk yang ngisi. Kalau enggak dapat. Itu pun berebut dengan orang di mobil, orang mengisi minyak di mobil, BBM-nya. Yang pakai jerigen kenapa harus kemari? Nah masyarakat desa selangnya kan enggak sampai ke desa. Nah itu dilema Pak. Jadi di Aceh belum ada saya lihat Pak. Ini harus berebut, pompa mini sudah ada, tapi pengambilan minyaknya itu ilegal. Ilegal. Karena ada beberapa SPBU yang ketahuan menjual minyak kepada yang bukan pengguna mobil, itu ada yang disegel SPBU-nya. Ini mohon bagaimana regulasinya dan aturan permennya terhadap hal ini. Kalau Bapak lihat pun akan tersenyum Pak. Tersenyum sedih.
Dan lucu, di daerah Kota Cane itu masa ada kabel listrik itu yang memakai pohon hidup, berlilit gitu. Jadi Ya, sama. tiangnya tiang pohon hidup gitu. Biasanya tiang pohon mati, tapi ini ada yang tiang pohon hidup. Dan tahun yang lalu menurut kabar di sana, karena carut marutnya kabel itu pernah melilit orang dan orang itu pun meregang nyawa, Pak, tahun lalu. Jadi ini butuh penanganan, bagaimana Bapak ke bawah nanti bisa bersinergi untuk bagaimana menjaga keamanan masyarakat. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini adalah temuan kami di daerah dari DPD RI, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mungkin